Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Yudi. Di sini saya Dapat Fadilah Cahyadi Putra dengan NPM 12.031.022.0095 akan mempresentasikan analisis lingkungan dari PT Permata Bank Tbk. Nah, yang pertama, saya akan membahas company overview dari Bank Permata. Nah, Permata Bank ini adalah salah satu bank yang terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan keuangan untuk individu, bisnis, dan korporasi. Bank ini didirikan melalui penggabungan 5 bank pada tahun 2002 dan telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di tanah air. Dan Permata Bank ini merupakan bagian dari Bangkok Bank Public Company Limited yang memberikan dukungan kuat dalam ekspansi dan inovasi perbankan. Nah, adapun visi dari Bank Permata ini adalah menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai yang bermakna bagi stakeholder. Nah, untuk misi dari Permata Bank itu Permata Bank berperan aktif sebagai mitra di bidang keuangan dan agen pembangunan yang efisien bagi nasabah dan masyarakat dengan memberikan layanan keuangan yang menyeluruh secara sederhana, cepat, andal, dan inovatif, serta berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman unggul bagi pemangku kepentingan dan membangun nilai positif bagi pemegang saham. Nah, jangkauan pemasaran dari Permata Bank ini memiliki jaringan distribusi dan pemasaran yang terbesar dan tersebar luas di 82 kota di Indonesia dan mudah dijangkau guna mendukung penjualan produk yang unggul dan layanan perbankan yang andal. Nah, untuk produk atau layanan Permata Bank ini, Permata Bank menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk perbankan retail, perbankan syariah, perbankan korporasi, wealth management, dan layanan digital inovatif. Nah, untuk kemudahan transaksi. Nah, untuk pangsa pasar Permata Bank pada tahun 2024, Permata Bank mencatat pertumbuhan aset dari 257,4 triliun menjadi 259,1 triliun, serta kredit dari 142,2 triliun menjadi 154,9 triliun, dengan pangsa pasar kredit stabil di 2,0%. Namun mengalami penurunan pangsa pasar aset dari 2,2% menjadi 2,1%. Nah, serta juga penurunan dana pihak ketiga atau juga disebut DPK dari 188 triliun menjadi 185 triliun yang mengindikasikan tantangan dalam menarik dana di tengah persaingan industri yang ketat, sehingga diperlukan strategi ekspansi aset dan pengelolaan dana yang lebih optimal untuk mempertimbangkan serta meningkatkan pangsa pasar di masa depan. Nah, untuk kompetitor dari Permata Bank sendiri itu ada BCA dan Bank Mandiri. Nah, untuk current strategis dari Permata Bank itu yang pertama itu mereka menciptakan deposit and wealth finance eh, and wealth franchise terkemuka. Dan yang kedua menjadi mitra ekosistem pilihan bagi pelaku bisnis dan teknologi. Dan yang ketiga menjadi pemimpin dalam inovasi solusi perbankan digital untuk memberikan layanan nasabah terbaik. Nah, untuk finansial dari Permata Bank ini, untuk ini kita akan membahas performa keuangan yang meliputi beberapa risiko utama, yaitu liquidity ratio, leverage, activity, atau juga efisiensi, probability, dan evaluation. Nah, rasio ini juga penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Yang untuk pertama, liquidity ratio. Nah, rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa current ratio dan quick ratio tetap stabil sementara cash turnover meningkat dari tahun ke tahun. Nah, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam mengelola kas. Nah, untuk yang kedua itu ada leverage. Ini mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan
utang dalam struktur keuangannya. Dari grafik terlihat bahwa debt to asset ratio dan debt to equity ratio mengalami sedikit penurunan, yang berarti Permata Bank mulai mengurangi ketergantungannya pada utang. Nah, untuk yang ketiga itu ada activity ataupun efisiensi. Nah, ini rasio ini juga mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, dilihat dari grafiknya, average collection period meningkat pada tahun 2023, tetapi kembali normal di tahun 2024. Nah, yang menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan piutang selama tahun 2023. Yang keempat ada profitability. Nah, rasio ini eh, membahas profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba. Dari data dari data grafik ini kita melihat bahwa gross profit margin meningkat signifikan di tahun 2023, namun turun sedikit di tahun 2024. Sementara return on investment dan net profit margin juga mengalami fluktuasi. Nah, yang kelima ada valuation. Nah, bagian ini kita membahas price to earnings ratio dan market to book ratio. Dari data ini kita lihat di grafik, kita melihat bahwa price to earning ratio mengalami penurunan di tahun 2023, namun kembali naik di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa investor semakin percaya terhadap pertumbuhan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke internal analisis. Nah, di internal analisis ini kita terdapat strength dari Permata Bank. Yang pertama itu ada kredit dengan manajemen risiko yang baik. Nah, di sini Permata Bank memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dalam penyaluran kredit sehingga dapat meminimalkan tingkat kredit yang macet atau juga disebut non-performing loan. Yang kedua ada pengembangan teknologi digital. Nah, bank ini fokus pada inovasi digital dengan menghadirkan layanan perbankan berbasis teknologi seperti mobile banking dan digital payment yang memudahkan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan sistem keamanan IT. Nah, keamanan IT ini terus diperkuat untuk melindungi data nasabah dan transaksi perbankan dari ancaman cyber dan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Nah, yang keempat ada rekrutmen yang berbasis kompetensi. Nah, Permata Bank ini menerapkan sistem rekrutmen yang berfokus pada kompetensi untuk memastikan kualitas tenaga kerja yang profesional dan berkinerja yang tinggi. Yang terakhir ada otomasi proses perbankan. Nah, proses operasional semakin efisien dengan otomatisasi layanan perbankan ini yang mengurangi ketergantungan pada layanan manual dan mempercepat transaksi. Yang selanjutnya ada weakness dari Permata Bank. Yang pertama itu ada tantangan dalam penyaluran kredit. Nah, meskipun manajemen risiko yang baik juga terdapat tantangan dalam menyalurkan kredit secara optimal akibat regulasi ketat dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Nah, yang kedua itu ketergantungan pada teknologi. Nah, itu bank ini sangat bergantung pada teknologi yang dapat menjadi risiko jika terjadi gangguan sistem atau serangan cyber yang menghambat operasional. Yang ketiga, biaya pemeliharaan teknologi yang tinggi. Nah, investasi besar dalam teknologi juga dan pemeliharaan sistem itu IT memerlukan biaya yang tinggi yang dapat berdampak pada efisiensi keuangan bank. Yang keempat itu ada persaingan talenta di industri keuangan. Nah, bank juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan merekrut talenta terbaik karena persaingan ketat dengan bank lain juga dan perusahaan fintech. Dan yang kelima itu ada resiko keamanan cyber. Ancaman serangan cyber terus meningkat sehingga bank perlu meningkatkan keamanan sistem secara terus-menerus untuk melindungi data dan transaksi nasabah. Nah, di sini kita lihat dari total score strength untuk Permata Bank ini terdapat di 1,517 dan total perhitungan skor weakness ada di 267 dan overall skor dari IFAS 4,164.
Nah, berdasarkan hasil analisis IFAS, Permata Bank memperoleh total skor 4,164 dengan faktor kelemahan yaitu 2647 yang lebih besar dibandingkan faktor kekuatannya yaitu 1,517 yang menunjukkan adanya tantangan. Nah, dalam meningkatkan daya saing di mana bank memiliki keunggulan dalam manajemen risiko kredit yang mengembangkan teknologi digital dan keamanan IT. Namun menghadapi tantangan ini berupa ketergantungan tinggi pada teknologi, biaya pemeliharaan IT yang besar, ancaman serangan cyber, serta persaingan dalam mendapatkan talenta yang terbaik. Sehingga diperlukan strategi yang inovasi, layanan digital, peningkatan keamanan sistem, dan diverifikasi investasi teknologi yang lebih efisien, serta penguatan mitigasi risiko cyber dan kebijakan rekrutmen agar tetap kompetitif di industri perbankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke value chain analysis. Nah, di value chain analysis ini kita terdapat dua, ada support dan primary. Nah, di support ini terdapat empat. eh, yang pertama itu ada firm infrastruktur. Nah, Permata Bank ini memiliki tata kelola perusahaan yang kuat dan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Manajemen risiko yang efektif diterapkan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, bank juga ini memanfaatkan data analitik dalam proses pengembalian keputusan strategik guna meningkatkan daya saingan di industri perbankan. Nah, untuk keduanya ada Human Resource Management. Untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya, Permata Bank juga melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja yang berkompeten di bidang perbankan dan teknologi. Bank ini juga memiliki program kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Budaya kerja yang diterapkan dapat mendorong inovasi dan kolaborasi antar karyawan. Nah, yang ketiga ada teknologi development. Nah, teknologi development dan Permata Bank ini terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi perbankan digital untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Pengguna AI dan Big Data diterapkan dalam analisis keuangan, serta deteksi fraud guna meningkatkan keamanan transaksi. Nah, selain itu juga aplikasi mobile banking terus dikembangkan oleh Permata Bank dengan berbagai fitur inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Nah, yang keempat ada procurement. Dalam proses procurement ini, eh, Permata Bank menerapkan manajemen vendor yang efektif guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Bank ini juga fokus pada pengadaan sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi nasabah. Selain itu, optimasi biaya operasional yang dilakukan melalui pemilihan teknologi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk primernya, terdapat lima, yaitu yang pertama inbound logistik. Nah, yang Permata Bank mengolah sumber daya keuangan dan investasi untuk mendukung operasional serta memastikan likuiditas yang stabil dengan kemitraan yang strategis. Yang kedua ada operation, yang bank ini menerapkan layanan digital dan keamanan cyber tinggi untuk memastikan efisiensi serta keamanan transaksi nasabah. Yang ketiga itu ada outbound logistik. Itu layanan perbankan yang didistribusikan melalui cabang, mobile banking dan internet banking dengan sistem transaksi yang cepat dan aman. Dan yang keempat ada marketing and sales. Itu strategi pemasaran digital dan kolaborasi dengan mitra yang digunakan untuk menjangkau pasar lebih luas serta meningkatkan loyalitas nasabah. Dan yang kelima ada service. Nah, service ini layanan pelanggan yang berbasis personalisasi dan teknologi AI yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman nasabah serta efisiensi yang layanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke external analysis. Nah, di external analysis ini terdapat opportunity dan threat-nya. Nah, kita akan membahas tentang opportunities terlebih dahulu. Opportunity dari Permata Bank itu yang pertama, ada kepatuhan terhadap regulasi otoritas jasa keuangan atau juga disebut OJK dan Bank Indonesia atau juga bisa disebut BI. Nah, Permata Bank ini telah memastikan sistem manajemen risiko yang kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan BI. Kepatuhan ini
Kepatuhan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah, serta memperkuat stabilitas operasional bank. Nah, yang kedua ada meningkatnya minat investasi bisnis. Nah, minat investor terhadap sektor perbankan semakin meningkat, terutama dalam layanan keuangan digital dan produk investasi hijau. Permata Bank juga dapat memanfaatkan tren ini dengan menawarkan produk investasi berbasis ESG dan obligasi hijau. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan digital banking. Nah, perkembangan digital banking ini untuk Permata Bank telah berinovasi dalam layanan digital banking seperti Permata Mobile X dan Permata Net. Dengan meningkatnya adopsi layanan perbankan digital di Indonesia, bank dapat memperluas jangkauan nasabah dan meningkatkan efisiensi transaksi. Nah, yang keempat ada pengembangan AI dan otomatisasi. Nah, implementasi kecerdasan buatan atau juga disebut AI dan otomatisasi dalam sistem perbankan membantu meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, serta deteksi dan pencegahan fraud dalam transaksi keuangan. Yang kelima, itu ada peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan. Nah, semakin banyak nasabah dan pemangku kepentingan yang peduli dengan keberlanjutan, Permata Bank dapat mengembangkan lebih banyak produk keuangan hijau seperti kredit yang berwawasan lingkungan dan investasi yang berkelanjutan. Dan selanjutnya ada trade. Nah, yang pertama itu ada perubahan regulasi perbankan yang dapat meningkatkan beban kepatuhan dan operasional. Nah, regulasi perbankan ini yang terus berkembang, seperti kebijakan BI terkait likuiditas dan pinjaman, dapat meningkatkan beban operasional dan memerlukan penyesuaian strategi bisnis agar tetap kompetitif. Nah, yang kedua, kenaikan suku bunga global. Nah, yaitu kondisi ekonomi global yang fluktuatif dapat menyebabkan kenaikan suku bunga yang berpotensi meningkatkan biaya dana atau juga disebut cost of funds dan mengurangi permintaan kredit sehingga memengaruhi profitabilitas bank. Nah, yang ketiga itu ada persaingan layanan keuangan digital. Nah, kompetisi dengan fintech dan bank digital semakin ketat. Permata Bank perlu terus berinovasi dalam perkembangan produk dan layanan digital agar tidak tertinggal dari persaingan ini. Nah, yang keempat ada ketertinggalan dalam adopsi teknologi baru. Nah, adopsi teknologi baru yang lambat dibandingkan pesaing dapat menghambat efisiensi operasional dan daya saing. Nah, Permata Bank perlu terus meningkatkan digitalisasi untuk menjaga posisinya di pasar perbankan. Nah, yang kelima itu ada dampak perubahan iklim terhadap operasional. Nah, bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir dan gempa bumi dapat berdampak pada operasional kantor cabang dan ATM. Pemata bank perlu memiliki strategi mitigasi risiko untuk mengatasi gangguan operasional akibat kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, ini untuk perhitungan dari total skor opportunity dari Permata Bank terdapat 2,600 dan total skor dari trade Permata Bank itu 1,990 dan overall dari skor IFAS Permata Bank yaitu 4,590. Nah, Permata Bank ini memiliki skor IFAS dengan 4,590 yang menunjukkan peluang besar dalam digital banking, investasi bisnis, dan tren yang keberlanjutan. Namun, Permata Bank juga harus mengatasi persaingan fintech, kenaikan suku bunga, dan serta perubahan regulasi. Nah, dengan inovasi layanan produk keuangan yang berbasis ESG dan efisiensi operasional untuk mempertahankan daya saing. Nah, selanjutnya ada Porter's Five Force. Yang pertama itu Threat of New Entrants. Itu regulasi yang ketat, kebutuhan modal besar, dan dominasi bank besar membuat hambatan masuk lebih tinggi, tetapi fintech mulai memberikan tantangan yang lebih baru. Nah, yang kedua itu ada bargaining power of suppliers. Nah, sumber dari pendanaan utama adalah dana pihak ketiga atau juga disebut DPK. Nasabah memiliki banyak pilihan bank, tetapi Permata Bank menjaga daya saing melalui produk inovatif. Nah, yang ketiga itu adalah bargaining power of buyers.
itu nasabah memiliki banyak opsi perbankan, termasuk bank digital dan fintech. Oleh karena itu, bank harus terus meningkatkan layanan digital dan customer experience. Nah, untuk yang keempat itu adalah substitute of product and service. Nah, fintech dan neobank semakin menawarkan layanan yang mirip dengan perbankan konvensional dan yang meningkatkan risiko substitusi. Yang kelima ada rival among exciting competitor. Nah, persaingan ketat dengan bank besar seperti BCA, Mandiri, BRI, dan BNI dalam segmen retail dan korporasi, serta tekanan dari bank digital yang agresif. Nah, yang terakhir ada rela- relative power of other stakeholder. Nah, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan yang tepat membatasi fleksibilitas bisnis perbankan. Nah, overall score dari Force Five Force ini adalah 3,64 yang dimana Permata Bank menghadapi persaingan yang ketat dari bank besar, fintech, dan neobank dengan daya tawar nasabah yang tinggi, serta ancaman substitusi layanan digital sehingga perlu berinovasi dalam teknologi. Nah, ini eh, meningkatkan efisiensi dan memperkuat strategi kompetitif untuk tetap relevan. Nah, selanjutnya ada strategi grup dari Permata Bank. Nah, dilihat dari grafik yang tertera di sebelah kanan, kita lihat Permata Bank memiliki produk dan layanan yang terdapat di posisi low atau rendah dan total aset yang low juga atau rendah juga. Nah, untuk Bank Mandiri dan BCA, mereka berdua memiliki produk dan layanan yang terhitung tinggi dan total aset yang tinggi juga. Nah, selanjutnya ada key sukses faktor. Nah, dari key sukses faktor ini terdapat dua, yaitu yang pertama business risk assessment. Nah, business risk assessment ini terdapat empat. Yang pertama itu market possession, yaitu yang BCA mendominasi pasar diikuti Bank Mandiri, sementara Permata Bank memiliki pangsa pasar yang lebih kecil. Dilihat dari perhitungan krisis faktor tersebut. Nah, yang kedua itu ada infrastruktur and quality of service. Dilihat dari perhitungannya, BCA unggul dalam layanan digital dan jaringan cabang yang luas, sementara Permata Bank dan Bank Mandiri memiliki layanan baik tetapi cukup terbatas. Nah, yang ketiga ada disk verification. Dilihat dari perhitungannya, BCA unggul lagi dalam diversifikasi produk dengan layanan digital, investasi, dan asuransi, sementara Bank Mandiri cukup beragam tetapi kurang inovatif, dan Permata Bank masih tertinggal dalam inovasi. Nah, yang terakhir ada manajemen and human research. Nah, dilihat dari perhitungannya lagi, BCA tetap unggul dalam manajemen dan perkembangan SDM. Sementara Bank Mandiri dan Permata Bank memiliki sistem yang baik, namun masih perlu meningkatkan efisiensi dan mengembangkan SDM yang lebih lanjut. Nah, diskusi faktor ini, yang kedua itu ada financial risk assessment. Yaitu yang pertama itu ada capitalization, dilihat dari perhitungan BCA yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar diikuti oleh Bank Mandiri. Sementara Permata Bank memiliki modal yang cukup kuat namun lebih kecil dibandingkan kedua pesaingnya. Nah, yang kedua itu ada aset quality. Dilihat dari perhitungan, BCA memiliki kualitas aset terbaik dengan NPL rendah, sementara Permata Bank dan Bank Mandiri masih perlu perbaikan dalam pengelolaan website dan kredit. Yang ketiga itu ada profitability. Dilihat dari perhitungan, BCA memiliki profitabilitas tinggi, sementara Bank Mandiri cukup namun masih di bawah BCA, dan Permata Bank tertinggal jauh dalam tingkat keuntungan. Nah, yang keempat tentu ada liquidity, dan dilihat dari perhitungan, BCA selalu memiliki likuiditas terbaik dengan cadangan kas besar. Bank Mandiri cukup kuat tetapi di bawah BCA, sementara Permata Bank masih kurang fleksibel dibandingkan pesaingnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke supply chain analysis.
Nah, di supply chain analysis ini, kita mengelola ATM di Permata Bank yang melibatkan berbagai vendor untuk distribusi uang tunai, pemeliharaan, dan infrastruktur IT guna memastikan kelancaran transaksi bagi nasabah B2C dan B2B. Keunggulannya meliputi diversifikasi vendor, digitalisasi, dan skalabilitas layanan. Namun tantangan seperti risiko keamanan dan gangguan teknologi tetap ada. Untuk mengatasinya, Permata Bank menerapkan AI fraud detection, kolaborasi dengan vendor teknologi, pemantauan real-time, dan praktik keberlanjutan guna peningkatan efisiensi operasional dan kepuasan nasabah. Nah, sekarang kita masuk ke strategic factor analysis. Nah, untuk internal faktornya, terdapat empat. Yang pertama itu kredit dengan manajemen risiko yang baik. Yang terdapat perhitungan 0,232. Yang kedua itu pengembangan teknologi digital dengan perhitungan 0,630. Yang ketiga ada tantangan dalam penyaluran kredit dalam perhitungan 0,552. Dan yang keempat ada ketergantungan pada teknologi dan perhitungannya itu 0,632. Nah, kita masuk ke eksternal faktornya. Eksternal faktor dari Permata Bank yang pertama itu ada meningkatnya minat investasi bisnis. Yang dihitung terdapat 0,240. Selanjutnya ada perkembangan digital banking dalam perhitungan terdapat 0,226. Yang ketiga adalah kenaikan suku bunga global yang terdapat dari perhitungannya itu 0,267. Dan yang keempat ada persaingan layanan keuangan digital yaitu 0,796. Nah, overall skor dari perhitungan internal dan faktor juga bisa disebut as fast yaitu 3,275. Nah, Permata Bank ini memiliki potensi besar dalam digital banking dengan manajemen risiko yang kredit yang kuat. Namun tantangan seperti ketergantungan teknologi dan persaingan vintage perlu diantisipasi. Meskipun meningkatnya minat investasi bisnis menjadi peluang, kenaikan suku bunga global dapat menjadi hambatan. Untuk tetap kompetitif, Permata Bank harus fokus pada inovasi digital, keamanan cyber, dan diversifikasi produk keuangan. Mungkin eh, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak Yudi. Mohon maaf bila ada yang kurang dan ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.